Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Zakia Ramayani. Kali ini Kia mau sharing pengalaman Kia cabut gigi geraham belakang alias gigi bungsu. Tepatnya di hari Minggu kemarin. Jadi ini sekarang udah hari Rabu. Jadi udah 3 hari ya pasca Kia dicabut gigi geraham belakangnya. Seperti apa? Ini dia. Oke, kenapa Kia cabut gigi geraham belakang Kia? Karena dari hampir setahun yang lalu ini sudah cukup mengganggu. Sempat gusi Kia bengkak ya tahun lalu, dan ternyata memang kondisinya itu giginya udah berlubang. Jadi memang harus dicabut. Kia sempat ke rumah sakit. Kia kemarin tahun lalu kan di Morowali ya, di Morowali Utara di Kolonodale. Kia sempat ke rumah sakit. Tapi ternyata belum mau mencabut karena belum tahu posisi akarnya dan sarafnya seperti apa, karena memang kondisinya juga masih lagi bengkak dan sakit dan harus di ronsen dulu. Jadi memang Kia harus balik ke Palu untuk meronsen gigi. Dan kenapa Kia akhirnya memilih ke Orca Dental Studio untuk cabut gigi geraham belakang Kia? Karena memang sebelumnya Kia juga sudah sempat tahun lalu juga mencabut gigi Kia. Gigi di tengah ya, kayaknya sebelah sini ya, ini kelihatan banget nih gigi Kia hilang satu. Kia cabut di Orca Dental Studio dan Kia merasa tuh nyaman banget. Makanya waktu dirujuk ya harus ke Palu untuk melakukan ronsen gigi, ya udah sekalian aja aku kembali ke Orca Dental Studio Palu. Masalahan gigi ini Kia baru banget, baru sekitar setahun 2 tahun, karena memang waktu hamil gigi Kia patah, yang sebelah ini patah, kekurangan kalsium, padahal Kia tuh udah minum kalsium setiap hari. Cuman kesalahan Kia adalah jadi memang ibu-ibu hamil, ketika hamil itu kita harus mengkonsumsi yang namanya kalsium, terus juga vitamin B kompleks plus penambah darah kan. Itu rutin tuh tiap hari, dan aku udah merasa aku mengkonsumsi tiap hari. Waktu itu aku dikasih sama bidan kalsiumnya dan habis ya. Ya udah aku berinisiatif untuk membeli sendiri, kayaknya sama nih kalsiumnya. Dan ternyata setelah mengkonsumsi kalsium yang aku beli sendiri tanpa melihat petunjuk penggunaannya, sebulan kemudian akhirnya gigi aku mulai kok aneh ya, tiba-tiba retak dan patah ya. Di sebelah sini udah langsung patah. Aku ya shock lah ya, aku udah minum kalsium rajin banget rutin, kok gigi aku masih patah. Dan ternyata saat aku cek, seharusnya aku minum kalsium itu sekali minum 2 tablet, dan itu 3 kali sehari, jadi harus 6 tablet. Wow. Ya udah akhirnya aku beli kalsium yang lumayan besar miligramnya ya, jadi sekali minum aja sehari. Itu memang kesalahan Kia. Jadi teman-teman yang lagi hamil, cek kalsiumnya apakah cukup, jangan sampai seperti Kia dan akhirnya gigi Kia harus dikorbankan satu. Nah dari situ mulailah timbul permasalahan gigi Kia tuh. Setelah habis melahirkan, Kia pengen nyabut nih gigi yang patah karena dia makin lama makin keropos, udah nggak bisa diselamatin lagi, dan juga memang sudah mulai sampai ke akar itu nyeri banget. Dan akhirnya tahun lalu itu aku memutuskan untuk cabut gigi di Orca Dental Studio. Sebelumnya aku punya pengalaman, aku sempat ke dokter gigi sama suami, dan suami aku yang punya permasalahan pertama sama gigi geraham belakang. Jadi saat kita berdua untuk konsultasi, karena gigi aku tuh yang patah ini belum bisa dicabut karena masih nyeri, ya udah jadi aku masih dikasih obat aja dulu untuk meredakan nyerinya segala macam. Dan suami aku lihat langsung dicabut gigi geraham belakangnya saat itu, dan aku lihat kondisinya cukup menegangkan nih ya, dan aku jadinya takut dan trauma karena melihat kondisi suamiku saat itu. Setelah dicabut gigi geraham belakangnya yang lumayan gede, usianya tuh keangkat semua dan lumayan banyak darahnya. Dan setelah itu pulang ke rumah itu darahnya masih banyak, dan sampai besoknya mulutnya bengkak dan lumayan radang dan banyak sariawan. Itu lumayan sangat menyakitkan sih. Aku lihat suami aku seminggu tuh susah banget makan karena banyak sariawan, tenggorokannya sakit, gusinya bengkak dan masih berdarah. Itu buat aku tuh trauma banget cabut gigi. Kemarin waktu cabut gigi tuh di Morowali, dan aku akhirnya pindah ke Palu dulu untuk beberapa lama, dan aku nyari-nyari dokter gigi.
Aku lihatlah reviewnya Orca Dental Studio, yang aku baca beberapa testimoni itu banyak ibu-ibu bahkan ya yang udah 50 tahun, mereka tuh nyaman dicabut giginya di situ karena tuh gak ada nyeri sama sekali. Ya udah deh, aku memberanikan diri untuk mencoba datang, tepatnya di akhir tahun lalu aku cabutlah gigi aku yang ini yang udah patah saat hamil. Awalnya itu masih saat COVID ya, COVID itu masih melunjak, jadi aku masih harus registrasi dulu melalui Instagramnya, aku daftar dulu dan aku konsultasi online. Jadi saat aku konsultasi online via Zoom, dokter gigi aku minta untuk difotoin gigi aku yang bermasalah, terus dikonsultasi, dikasihkan resep obat karena memang posisinya gigi aku juga saat itu udah nyeri dan bengkak lagi gusinya, jadi dikasih obat dulu sampai bengkaknya reda, nyerinya udah nggak terasa lagi, baru aku datang untuk ketemu langsung. Nah itu bukan gigi geraham belakang tapi masih gigi di tengah gini ya, geraham juga tapi yang depan. Situ aku bener-bener ngerasain Orca Dental Studio Palu tuh nyaman banget dan dokternya sangat ramah. Mereka benar-benar mengutamakan pelayanan. Dan yang aku suka adalah ketika aku dicabut giginya aku nggak ngerasain nyeri sama sekali karena memang dokternya peka banget kalau masih rasain sakit. Aku cuman pejamin mata gitu, dokternya udah tahu wah ini kesakitan nih. Jadi langsung ditangani sebisa mungkin sampai untuk pencabutan pasiennya tuh nggak ngerasain sakit sama sekali. Itu yang aku lakuin tahun lalu, cabut yang ini, dan ternyata waktu dicek lagi gigi aku bagian depan, gigi bawah ini udah ada yang lubang, dan waktu itu juga sempat dikerjain dibersihin lubangnya, ditambal, tapi aku masih ngerasain ngilu saat itu waktu ditekan dikit. Dan dokter untuk menyarankan langsung di ronsen untuk ditahu posisi sarafnya gimana, karena kalau ditekan seperti ini masih sakit berarti ada sarafnya nih, udah sampai ke saraf. Jadi harus di ronsen dulu giginya. Dan di situ belum terdeteksi gigi geraham belakang aku itu bermasalah, belum terdeteksi sama sekali ya. Jadi yang masih terdeteksi adalah gigi depan ini ya, karena ada lubang sedikit dan cukup ngilu. Jadi dokter cuman menambal sementara saat itu. Jika di saat tambalan sementara itu nggak ada masalah, nggak ada ngilu, ya udah nanti ditambal permanen. Tapi ketika ditambal itu dan masih terasa ngilu, harus ada penanganan perawatan syaraf gigi dulu. Ini aku balik lagi ke Morowali, aku ngerasa udah nggak ada masalah. Dan ternyata setelah beberapa bulan muncullah rasa nyeri di gigi aku yang depan ini, dan tambalan sementaranya udah kebuka. Mulai terasa ngilu di situ, dan bertambah lagi gigi geraham belakang aku yang udah ternyata berlubang, udah makin banyak lubangnya dan gusinya udah bengkak, udah nyeri. Nah, aku udah kayak kayaknya udah dua nih permasalahan, dari gigi yang bawah ini sama gigi geraham belakang aku nih bermasalah. Akhirnya aku sempat ke dokter gigi di Morowali dan ternyata harus dirujuk di Palu karena mau di ronsen dulu giginya, karena ini satu yang depan permasalahan saraf juga, yang di belakang juga mau lihat posisi akar gigi geraham belakang itu seperti apa supaya ditahu untuk penanganannya, untuk pencabutannya kayak gimana. Akhirnya aku dirujuklah ke Palu untuk ronsen gigi karena memang alatnya di sana belum ada ya. Aku sampai ke sini dan aku mikir aku langsung balik lagi ke Orca Dental Studio Palu aja. Dan kebetulan waktu itu yang tanganin aku tuh dulu dokter Rian. Jadi aku maunya sama dokter itu lagi karena beliaulah yang tahu posisi gigi aku tahun lalu di bawah ini yang udah kena saraf, dan dia juga yang menyuruh aku untuk ronsen gigi pertama kali. Nah akhirnya aku datang ke Orca Dental Studio setelah mendapatkan hasil ronsen gigi aku, dan penanganannya adalah gigi bawah aku ini harus ada perawatan saraf dulu, dan gigi geraham belakang harus dicabut. Posisinya gigi geraham belakang aku yang sebelah kanan atas ini ada gusi, kan gusi aku tuh sempat bengkak, jadi ada gusi yang menutupi sebagian gigi yang sudah berlubang itu. Jadi harus dilakukan pembedahan, jadi gusinya dibelah dulu supaya memudahkan untuk dokter yang mencabut akar giginya, terus nanti gusi aku dijahit. Jadi posisinya memang dicabut dan ada proses jahitan di sini. Jadi saat waktu pembedahan ini selesai, aku disuruh kontrol lagi di tanggal 4 ya, setelah seminggu lagi aku datang untuk kontrol kondisi gigi aku dan untuk melihat gimana jahitannya ya. Selain gigi geraham belakang,
aku melakukan perawatan saraf gigi di bagian bawah ini. Jadi sarafnya dimatiin dulu, dibersihin dulu supaya aku nggak ngerasain ngilu sama sekali. Dan setelah itu ditambal sementara untuk menunggu posisi sarafnya udah siap. Kalau udah siap baru ditambal permanen ya. Aku 2 penanganan sekaligus itu biayanya, kalau aku bandingkan ya dengan beberapa teman-teman YouTuber lain juga sempat sharing permasalahan pencabutan gigi geraham belakang, ini lumayan murah banget harganya dibanding mereka ya. Aku intip dulu nih harganya. Kemarin itu Kia melakukan beberapa perawatan. Yang pertama ada odontektomi kasus sedang, yang bagian gigi geraham belakang Kia ya, yang dibelah itu, yang dicabut ya, yang dijahit gitu tuh. Terus ada preparasi sterilisasi ya, akar tunggal, ada tambalan sementara, terus juga ada electrocauter open flap dan medikamentosa awal. Untuk biayanya ya teman-teman, aku sempat nonton beberapa YouTube yang sharing permasalahan pencabutan gigi geraham belakang ini. Itu rata-rata satu gigi itu 2,5 juta sampai 3 juta ya untuk pencabutan satu gigi. Khususnya yang mungkin kasusnya sedang sama seperti Kia yang harus dijahit, dibedah, dibelah dan dijahit, itu sekitar 2,5 juta ya sampai 3 juta. Tetapi di Orca Dental Studio tuh jauh di bawah itu, harganya tuh nggak sampai setengah dari situ. Jadi sangat-sangat worth it sih, ini murah banget.